Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Dari aku, kenalkan. Udah kan kenal. Lanjut lagi cuma ada tag Aliana. Halo, sebelahnya lagi ada teh Fani. Namanya aku Ain. Halo, aku Napa. Dan yang terakhir ada teh Naila. Nah, kami di sini dari Universitas apa? Isinya berbangsa kamu. Musik. Tadi Fakultas Agama Islam. Nah, di sini kita ingin ngejelasin tentang memahami pendidikan anak dalam Al-Quran. Nah, kan ini kita maksudnya kan masih SMP ya. Kenapa sih kok belajar tentang pendidikan anak dalam Al-Quran? Maksudnya kan kita juga masih anak-anak gitu. Kenapa harus juga belajar gitu? Kan harusnya orang dewasa yang belajar gitu. Nah, jadi karena sebenarnya kita masih dalam tahun menemukan jati diri. Nah, di usia yang sekarang ini kita sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang kayak kita tuh kayak masih baju mundur nih, jadi bahasa Sunda, jadi baju mundur gitu. Nah, lewat materi ini kita bisa belajar bahwa kita tuh harus apa aja dalam pendidikan Al-Quran ini. Misalnya kayak mengajarkan anak untuk menjadi nanti iman tuh yang lebih kuat, terus saya rajin beribadah, terus bisa bersikap baik juga kepada orang lain. Nah, terus di sini juga belajar kan tentang suka-suka apa kan? Iya, tentang bagaimana sama sikap. Nah, tentang apa kan? Tentang etika gitu ya. Nah, jadi itu nggak ngalamin juga, soalnya kan kita jadi tahu nggak apa yang harus kita lakuin gitu. Mungkin langsung lanjut aja deh, karena dia Aku balik ke materinya aja ya. lanjut ke materi yang pertama. Anak itu merupakan sebuah fondasi penting buat apa? Buat Islam, karena anak itu amanah sekaligus penentu buat masa depan yang bakal regenerasi atau bahkan meneruskan Islam di masa kedepannya. Terus, Al-Quran juga memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana sih cara mendidik anak yang benar tuh, gak cuma dari segi ilmu juga, juga iman dan juga akhlaknya. Seperti tadi kata Kak Agis, kita harus membimbing gimana sih cara membenahi akhlak anak. Walaupun kita masih anak-anak, berarti kan anak akan mencontoh siapanya orang tua. Berarti kita harus membenarkan akhlak kita dari sekarang. Tuh, boleh diingat. Kenapa sih penting memakai pendidikan anak dalam Al-Quran? Selain yang tadi aku sampaikan sebutin, ada yang mau nambahin atau mau review? Kenapa sih pendidikan anak dalam Al-Quran ini tuh penting gitu? Dan jangan sama Al-Quran. Ya, siapa? Kenapa sih? Kenjuk. Ayo apa aja bebas. Apa kalian itu deh. Jangan ada kesulitan sedikit juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, sebenarnya. Kan dari saya sudah. Iya, ada. Bisa gula. Pasal gula rasanya teh. Nah, itu loh. Aku udah kan Siapa namanya? Next, boleh di next. Nah, jadi pentingnya belajar belajar dari Al-Quran adalah supaya kita tidak ada bintang dalam pelajaran, tetapi juga menjadi orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Al-Quran adalah petunjuk hidup mengajarkan kita cara bersikap benar, lebih jujur, menghormati orang tua dan guru, serta berbuat baik kepada sesama. Dengan memahami ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi kita belajar Al-Quran itu bukan hanya cuma pedoman doang ya, tapi kayak dalam hal sikap itu yang baik itu yang mana gitu. Kan kadang kayak orang-orang tuh apa ya, yang suka kayak mana dalilnya gitu sebagainya, mana dalilnya gak ada gitu kan. Jadi kalau misalkan kita belajar dari pedoman atau baca tahu dalilnya yang ini nih, yang gini gitu, jadi bisa dijelaskan juga. Terus selain dari Al-Quran juga kan sebenarnya bisa dari hadis juga, terus bisa dari kitab-kitab yang pernah kita pelajari juga kan ya. Jadi nggak cukup dari Al-Quran aja, karena kalau misalkan kita dari Al-Quran semata itu kan belum tentu karena misalkan kayak orang yang nggak paham kan cuma baca artinya ini tuh simbolnya ternyata kayak gini, tapi yang sebenarnya tafsir sebenarnya kan itu berbeda juga ya, nggak sama. Ya. Nah, ini kan ada sebenarnya ayat, siapa yang mau baca? Dua orang dekatnya ada 2 ayat ya, 2 orang. Atau mau baca bareng-bareng aja? Bacain. Udah pintar, masa harus dibacain? Baca bareng-bareng aja. Bareng-bareng ya. Terus kan ini juga ada artinya. Siapa yang mau baca lagi? Kita mah sharing-sharing aja ya. Ya ini baca saya lagi. Artinya, ayo siapa? Satu orang yang baca. Mati aja dan datang kamu memulihkan wajah dari manusia adalah semua penjaga berjalan di bumi dengan aku. Sungguh Allah tidak memilih orang-orang yang sombong dan memandangkan diri. Ya itu yang pertama tadi. Satu ini siapa? Ayah, Amel. Kayak mana? Yang benar. Ada ayatnya, dan sedang akan salah dalam berjalan yang gunakanlah suara. Sungguhnya suara ialah suara lelai. Nah, jadi kan tadi dari ayat yang pertama ini kita dijelaskan bahwa tadi kita itu gak boleh sombong ya. Jadi jangan memalingkan wajah kayak kan sekarang kalau ada orang yang kayak lu kenal kan suka jutek ya, itu kan sama aja kayak memalingkan wajah. Tapi kalau misalkan sombong juga dalam artian yang berbeda. Kayak misalkan dia tuh udah kenal, tapi kadang kan suka misalkan apaan sih gitu kan, memalingkan wajah. Padahal sekarang kita mau nyapa ya, kita mau nyapa ya. Udah gitu, udah semangat. Mungkin ya dia kalau memalingkan wajah, kan sedikit jadi sedikit hati gitu ya. Terus ada juga yang kayak berjalan di bumi yang dengan ampuh. Misalkan dia kayak mentang-mentang pintar gitu, tapi jarang ya, semoga jarang di sini mah. Mentang-mentang dia kayak sombong lah, atau pintar, atau punya sesuatu yang membanggakan, atau mulai dari hamba gitu, itu kayak gue lo punya ini gitu. Iya gitu. Jadi sombong gitu. Nah terus ayat selanjutnya yaitu sederhana dalam berjalan dan merasakan suaramu sesungguhnya sebelum suara ialah suara tadi. Nah jadi ketika kita berjalan itu maksudnya biasa
aja gitu, jalan yang nggak usah kayak udah gitu kan. Kalau misalkan marah-marah kayak gitu ya cewek ngomong. Nah terus suara juga santai aja gitu, jangan teriak-teriak gitu. Tapi kalau misalkan dalam kayak pelajaran seperti ini ya gak apa-apa teriak-teriak kayak terus selanjutnya. Nah terus di sini ada tantangan, yaitu pengaruh lingkungan yang buruk. Karena di sini alhamdulillah menjadi lingkungan pesantren, jadinya alhamdulillah kayak jadi kita nggak membawa arus gitu. Kita hancur ada dalam lingkungan pesantren. Nah kan misalkan kalau kita berada di luar, kadang kan orang pesantren juga misalkan di sininya udah bener nih, udah baik-baik gitu ya, udah kayak terjaga gitu. Tapi kalau kita pas keluar pesantren kadang kayak suka gue di pesantren kayak gini nih, pas di luar mau lebih gitu. Kayak seakan-akan apa yang diperlukan dikeluarin gitu. Iya lebih bebas gitu ya kali. Nah itu kan karena kadang efek dari lingkungan di luar, karena teman-teman kita yang di luar yang kita nggak tahu bahwa mereka itu dunia pesantren itu seperti apa gitu. Terus yang tantangan selanjutnya ada namanya penanaman tauhid sejak dini. Nah pada orang ibu penanaman tauhid sejak dini ini tuh kayak misalkan kan misalnya dalam hal ngaji anak SD ya, kan mereka masih kayak dasar-dasar aja ya, belum tentang dan paling kenalnya kayak siapa Tuhan kita kayak gitu kan, kayak cuma Tuhan aja gitu, nggak terlalu mendalam. Nah jadi tapi karena adanya itu kita jadi menanamkan ketahuan kita sejak ini gitu. Terus ada kurangnya keteladanan dari orang tua. Nah ini juga merupakan faktor yang utama. Karena apa? Karena kita sejatinya tadi salah satu. Nah iya itu. Karena kita otomatis kayak melihat dulu dong orang tua kita kayak gimana itu. Jadi kita kalau misalkan nanti saat dewasa nanti saat jadi orang tua apalagi harus mencontohkan yang lebih baik, yang baik-baik aja gitu. Karena walaupun kita sendiri kadang-kadang baik, kalau orang tua kita tidak baik, bukan kayak gitu kadang ya. Jadi kayak si ini gitu. Jadi jangan disangka kalau ada yang kayak gitu. Tapi sebaiknya walaupun emang kita suka mengingatkan kayak, tapi kan kalau kita mengingatkan ke orang tua kita kan gak enak ya, kayak malah namanya atau orang masih kecil juga ngomong apa gitu kan, kayak lebih ini udah lama gitu, gak sopan gitu ya. Terus Kemudian berikutnya di tantangan ada ujian anak sebagai amanah dan juga cobaan bagi orang tuanya. Nah, ujian anak sebagai amanah dan juga itu kalian pernah dengar nggak sih kisah Nabi Musa sama Nabi Yusuf ya? Bener ya. Jadi yang skill-skill kan kayak gimana skill-skill yang kata Nabi Yusuf itu mau bunuh anak kecil? Enggak. Ceritain coba. Ya, jadi video zaman Nabi Musa itu tuh Nabi Musa, kalian tahu nggak sih kata-kata yang Nabi Musa tuh dari gengsi itu gitu. Nabi Musa tuh kayak kata ini gua orang yang pinter gitu. Terus itu jadi tuh kan kayak bilang ke orang ya, beliau bilang ke orang terus dia ngomong sama Allah, nggak ada yang lebih pinter dari kamu. Terus Nabi Musa nanya dong, siapa yang lebih pinter daripada gua gitu. Dijawab tuh kalau misalkan namanya Khidir, dia juga seorang nabi. Dan tuh akhirnya disuruh Nabi Musa buat belajar ke Nabi Khidir ya, belajar ke Nabi Khidir ini. Akhirnya di beberapa kejadian ini kan Nabi Khidir bilang, kamu gak bakal kuat kalau misalkan berdua sama aku, kata Nabi Khidir. Terus kata Nabi Musa, wah kalau gitu sih gak apa-apa lah, gue bisa gitu. Akhirnya ikut lah tuh kan si Nabi Musa ini sama Nabi Khidir. Begitu ikut, emang ada beberapa kejanggalan yang menurut Nabi Musa, kok dia nggak begini sih, sampai akhirnya pada suatu saat Nabi Musa ini kata Nabi Khidir ngikutin Nabi Khidir kan, udah lewati pantai. Di tepi pantai itu tuh ada orang tua nih, kayak keluarga dia, keluarga Cemara. Ada anak orang tua kayak gini lengkap. Terus itu anak-anak Nabi tiba-tiba sama Nabi Khidir ini disentuh. Siapa yang kaget-kaget gak kalau jadi Nabi Musa? Iya, masa seorang Nabi guru anak kecil. Terus itu Nabi Musa shock dong. Padahal itu terakhir kali kalau masalah bilang, iya nanti kalau misalkan kamu ngapa-ngapain aku bakal diem kok gitu. Ternyata dia menanya lagi, ngapain itu bukan orang masih kecil, dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Habis itu kata
Misalkan, siapa ya? Anak kamu siapa? Sopi. Misalkan Sopi punya suami. Enggak gitu. Maksudnya Sopi itu punya suami, punya anak satu kecil namanya Salis, misalkan gitu. Nah, si Sopi ini tuh orangnya soleh banget, solehah banget. Allah. Iya, solehah banget, rajin ibadah, rajin juga, nggak lupa sama Allah. Terus itu suaminya juga sama kayak gitu juga. Ya akhirnya si Salis punya anak imut-imut masih kecil si Salis. Iya, kan kali itu si Salis. Terus ternyata si Salis ini kan masih kecil ya, belum kelihatan apa-apanya. Tapi ternyata pas udah gede nih, ada takdir yang lulus di lautan mampus. Si Salis ini ternyata nggak sesoleh ibunya, nggak sesoleh ibunya. Dan nanti tuh yang penyebab murka dan ibunya tuh si Salis. Jadi daripada kayak gitu, Allah tuh sayang sama si Sofi ini. Akhirnya terpaksalah si Salis ini dihilangin alias dibunuh sama Nabi Hud karena perintah ya berbukti ceritanya itu. Contoh salah satu anak sebagai ujian juga anak, tapi jangan membunuh anak ya. Oke, next. Di sini ada tantangan kesabaran dalam proses pendidikan. Pasti kalian sering dong melihat orang tua mama kalian ini tuh ngomel-ngomel di rumahnya nggak? Iya. Oke, satunya contoh kalian sebutin satu-satu kenapa mama kalian tuh suka ngomel? Sayang. Sayang, oke. Terus kenapa lagi? Ya, dari faktor apa lagi? Lalu sebutin aja sih. Asik kan kalian cuma nanya terus. Nah, Nggak bantuin. dia nggak bantu. Masih banyak loh. Iya, orang tua kan sayang sama kalian. Orang tua tuh gak pengen kalian tuh jadi guru orang tua gitu. Gak pengen gurunya orang tua buat kalian. Orang tua juga pengen kalian tuh aktif, gak cuma main HP doang, gak ngebantu orang tua. Nah, semua itu tuh orang tua mau bilang karena gratis kesabarannya. Karena selama itu kita ngeliatnya kan orang tua ya udah marah-marah doang, padahal di balik semua itu ada banyak hal yang mereka buatin tapi mereka tetap sabar. Nah, itu salah satu proses kesabaran dalam proses pendidikan. Nggak gampang ya membuat orang kalian ini laki-lakinya cepat, mau bantuin orang tua, mau disuruh apa-apa nurut. Jadi kalian kalau sama orang tua harus lo balance. Kemudian keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Yang terakhir ada komunikasi yang kurang efektif. Jadi seringkali permasalahan di kantor hubungan tersebut dari orang tua dan yang lain-lain. Permasalahannya ada pada komunikasi juga. Jadi antara orang tua juga aku merasa orang tua saya udah tahu ya mau pergi kemana, tapi orang tuanya nggak tahu kita mau pergi kemana. Jadi lah ini komunikasi yang kurang efektif antara anak sama orang tua. Jadi kan gak hubungannya. Jadi kalau sebenarnya ada apa-apa kalian kabarin orang tua dulu. Ya orang tuanya gak kalah, orang tuanya gak khawatir, orang tuanya gak suka sama kalian. Oke? Nah, gimana? Ada yang tanya nggak? Paham nggak? Insya Allah. Jadi sekarang kita lanjut SD aja ya. Biar ada semangat lagi aku bilang ada itu. Bangun kita cleaning dulu ya. Gimana teh? Coba kalian berdiri dulu semuanya. Ayo yang ya. Yang kelihatan aja. Ini katanya kalian buat mulai. Jadi enak ini. Jadi sebenarnya kayak gini. Nyamuk. Ada yang pegang? Belum ya? Yaudah ikutin aku ya. Jadi ini contoh dulu ya. Jadi segini nih, pengen dulu. Terus habis itu kalau aku bilang tepuk nyamuk sendiri, kalian tepuk tangan sendiri. Nah, kalau aku bilang tepuk nyamuk kanan, kalian tepuk jangan kanan, di kanan. Dua anak tepuk ya, jadi sebaliknya juga kalau bilang tepuk nyamuk kiri, kalian tepuk teman kalian sebelah kiri gitu ya. Paham? Paham? Sekarang apa tuh? Tonton dulu. Coba dulu ya. Tepuk nyamuk sendiri. Nyamuk kiri. Nyamuk kanan. Dulu. Ya kayak gitu ya.
Nanti kalau yang salah ada ini loh. Semuanya ya. Yang dua ya. Dua yang tiga. Tepuk jempol kanan. Tepuk jempol kanan. Tepuk jempol kiri. Tepuk jempol kanan. Tepuk jempol kiri. Tepuk jempol kiri. Tepuk jempol kiri. Tepuk jempol kiri. Ayo gimana nih? Mau pulang ya? Tepuk jempol sini. Tepuk jempol kiri. Tepuk jempol kiri. Tepuk jempol kanan. Ya. Tahu. Sekali lagi ya. Salah dulu ya. Ya udah ya. Coba Mau diapain nih? Jangan lupa. lari lapangnya. Dulu sampai aja. Sakti deh. Kalau lagi sampai Bisa beli Mau beda-beda apa? Dibilangin. beda-beda dong. ini mau dancing ya. Tanya-tanya kamu nggak jelas. Kayaknya yang nggak bisa keluar ya. Bagaimana ya? Tapi tahu nggak tadi kakak-kakak yang begini dijelasin apa? Ada yang salah paham nggak maksudnya apa yang disampaikan dan apa yang dijelaskan? Oke, aku tadi satu orang dengan langka. Ya, apa yang tahu? Salah om. Yang tahu boleh duduk lagi. Tuh. Tahu kan pendidikan akurat. Oke, dulu. Ayo berapa kali nama? Itu berapa cara? Sebutkan panjang yang. Dulu aku belum dulu ya. Nah, tadi kan dibangun satu anak dalam sorry gue jadi nah yang kedua kenapa sih kita harus apa namanya mendidik anak gitu ya. Yang maksudnya POV dari teman-teman sebagai orang tua nih kenapa kita harus mendidik anak kita gitu. Ada apa yang jadi pada sini? Oke. Di kuliah tua. Nah berarti kalau misalnya konteksnya kita harus mendidik anak dengan baik berarti kita harus mendidik orang tua yang baik juga gitu ya kan karena memang itulah kalian tahu parenting ilmu parenting apa itu? Parenting orang tua Apa tadi? ya ilmu orang tuaan. Nah, bagaimana di sini bagaimana pendidikan anak ini salah satu menjadi bakat ilmu parenting yang mana didapatkan dari perspektif Al-Quran gitu ya. Secara syariatnya gimana? Orang tua itu adalah madrasah dua sekolah seharian anak makanya itu. Nah sekarang ditanya lagi nih, kira-kira kenapa seberapa pentingnya pendidikan anak di usia ini menurut teman-teman dan kenapa alasannya? Ulang dulu satu orang dari gimana? Betul itu juga menurut teman-teman ya atau POV teman-teman seperti anak. Oke, POV teman-teman sebagai anak ya kira-kira aku sih kesulitan mohon maaf ya ada yang orang tuanya itu masih hot paham nggak? Maksudnya masih belum memahami dunia secara luas gitu sehingga cara mendidik anaknya itu masih tradisional masih militer gitu kan ada nggak
Apa nggak ada? Ada nggak? Kalau nggak ada nanti close. Ada yang kayak gitu. Oke, mau ada atau nggak ada nanti ya itu kan tergantung dari konteks pengalaman masing-masing ya. Tapi gini, mengenai pembelajaran pendidikan anak secara militer ataupun non militer itu sebenarnya baik-baik aja. Tapi gini, di zaman modern ini kita juga harus mengkontekstualisasi juga perkembangan zaman, teknologi, dan perasaan anak. Contoh ini lahir 2011. Maksudnya Gen Z atau Gen apa ya? Gen Z dong. Oh Gen Z ya? Oke. Ya kebetulan aku kegilaan ya. Langsung pikir begini. Nanti maju ke Iya. Nah gitu. Gen Z ke Gen Alpha itu tuh teknik pembelajarannya itu tuh benar-benar harus sok banget karena semakin keras mereka akan stres gitu. Jadi ketika metode mereka akan stres juga gitu. Mungkin teman-teman di sini ngerasain nggak orang tuanya yang galak? Tapi hasilnya apa? Apakah cuma nurut, diam, atau mungkin sedikit melawan gitu? Gimana? Iya. Iya, sesuai pengalaman aja. Nurut, nurut. Saling ngomong dulu pokoknya. Nah, kalau itu harus adanya pembelajaran yang efektif. Bagaimana bagaimana pembelajaran pendidikan anak di masa ini SD, SMP sampai dengan SMA itu. Makanya dari kecil kita tuh pas umur kecil tuh kita tuh gampang memahami sesuatu dengan melihat sesuatu atau melihat sesuatu. Kan? Kalau misalnya stimulus atau stimulus pengaruh. Misalnya kayak orang tua kita kan kita waktu kecil, ya kan umur berapa ya? Paling 3 tahun 5 tahun lah. Yuk kita jangan main korek, ya kan? Kita buat tangan itu. Nah itu kan terstimulasi itu terpengaruhi bahwasanya kita memahami bahwa korek itu berbahaya, kan gitu. Kan? Tapi ini tantangan di zaman modern bagaimana kita melarang anak tetapi dengan cara yang soft gitu loh, dengan pembelajaran yang mungkin bagi anak-anak ini jadi ini bahaya ya, bukan dengan larangan yang dulu ya tapi gimana caranya di situ pembelajarannya itu masuk ke mereka gitu, jadi menjadi satu stimulus kan nanti ke depannya itu memuat pemahaman baru itu ya kan. Tapi kalau di pondok pesantren gimana? Aku juga mau dulu tahu bisa itu apa kak? Online ya. Yang di sini. Di sini. Ngomong yang dulu. Iya. ngomong itu. Oh di Palembang itu. Nah itu dulu sampatan. Dulu kan dia baru buka tuh di Rawamangun. Tahu kan? Tahu kan Rawamangun? Tahu. Nah aku dari situ. Perawatan. Siapa? Ada. Rawamangun. Di mana ya? Tahu Rawamangun nggak? Tahu? Oke dulu. Baju pramuka. Kalau lo pakai baju pramuka, dapat hukuman nggak? Atau dapat teguran nggak? Ya, karena itu keluar dari kode. Kode ini sini di hari Kamis harus menggunakan baju pramuka. Ya, nah, baju pramuka ini ada yang bolong-bolong nggak? Nggak mungkin bolong-bolong cuma panjang nih. Kalau bolong-bolong ini nggak masih ada dong. Ya. Nah, terus ada juga dong etika. Etika itu suka nilai-nilai yang mungkin dimuat atau dilaksanakan
secara keseluruhan di setiap hari kita, mau kita lagi sendiri ataupun bersama orang lain, memakai baju, ya, memakai pakaian yang rapi, itu masuk ke dalam norma kehidupan sehari-hari atau enggak? Iya kan? Nah, norma kehidupan sehari-hari itulah yang dikatakan dengan etika. Nah, kalau misalnya etiket, nih, kalau misalnya mau Jumat mau dorong ya, kan? Itu pakai bajunya apa? Putih, ya kan? Sebenarnya kalau pakai baju hitam boleh nggak? Boleh nggak? Enggak dong, pasti ada teguran kalau nggak ada saksi itu. Nah, di malam Jumat Ramadan menggunakan baju putih itu adalah peraturan yang bersifat budayanya kalau malam Ramadan itu menggunakan baju putih. Nah, peraturan yang menciptakan budaya itu disebut dengan tiket. Jadi harus membedakan etik itu seperangkat nilai-nilai yang disepakati atau dibuat dari satu peraturan di lembaga formal kayak sekolah, terus apalagi pondok pesantren gitu. Kalau etika itu seperangkat nilai-nilai yang harus kita lakukan di setiap hari-harinya, kayak bisa menggunakan baju yang rapi, ya kan? Terus menggunakan apa ya? Ketika kita sholat, yang masuk yang masuk dalam etika itu kewajiban kita harus dalam keadaan suci, wangi, segala macam. Nah, etika itu yang etika itu apa itu semangat nilai yang kita karena budaya. Misalnya di sini itu untuk santri baru itu harus botak, wajib nggak? Kalau misalnya bahasa di sini kan nggak wajib, tapi ketika kalian sudah masuk ke dalam lembaga pesantren ini menjadi santri atau santriwati, nah etiketnya kalian wajib botak misalnya, gitu. Itu kan karena budaya itu seperti itu. Ketika pendidikan sejak dari kecil orang tua, kita juga sudah menjelaskan, memberikan pengalaman, memberikan peraturan, maka yang harus adalah moral ya, itu tahu moral nggak? Tahu moral? MORAL itu moral. Ada tahu orang? Ada yang pengen tahu orang? Moral itu sisi manusia gimana bisa membedakan yang baik dan buruk itu. Nah, ketika pembelajaran secara moral ini sudah diterangkan juga sejak dulu, maka ya ada juga banyak dia nggak tahu apa yang namanya moral. Jadi kita naik air, kita berkomunikasi dulu, kita lanjut omongan lulus ya ini dan tahu dia kalau kita ada yang berkomunikasi lah nanti ke sekolah ini dia juga